Kita ketemu lagi dalam cerita Mogan. Saya Romo Gandhi. Bagi teman-teman saya, saudara-saudara yang merayakan Idul Fitri di hari yang berbahagia ini, saya mau mengucapkan selamat Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Meski wajah tidak dapat bersua, tangan tidak dapat berjabat. Semoga pesan ini, semoga ungkapan ini mampu menjadi jembatan maaf di hari kemenangan yang indah ini. Teman-teman terkasih, hari ini dalam Cerita Mogan saya akan mencoba berbagi tentang berefleksi dari hari raya Idul Fitri yang indah ini, tentang makna lebaran, juga sejarah ketupat yang sudah sejak dari kecil saya itu memakannya, baik dari Pak D, Bude saya, saudara-saudara saya yang beragama Muslim, bahkan juga tetangga-tetangga saya yang setiap Idul Fitri itu pasti mengirimkan ketupat ke rumah saya, dan itu begitu enak. Kita akan mulai bagaimana tentang pemaknaan Lebaran. Teman-teman, Lebaran itu merupakan kesempatan bagi kita untuk saling memaafkan, sehingga dapat menjalani hari raya dengan penuh kebahagiaan dan rasa cinta. Maka Lebaran mengajarkan kita tentang indahnya berbagi cinta, berbagi syukur, dan juga berbagi pengampunan. Lebaran adalah metafora yang berumur panjang, bukan karena berpusat melulu pada kenangan masa lalu dengan tabuh yang berlalu dan bertalu, atau memoria nostalgia ketika kita saling bersilaturahmi sembari saling mengilhami, tapi terlebih sebuah keterbukaan relung hati akan lahirnya rahmat imani dalam hidup harian kita. Sebuah peziarahan dari kegelapan menjadi terang, dan dalam bahasa Arab disebut minats zulumati ilan nur, sebuah kiasan dalam surat Al-Baqarah. Mohon maaf kalau saya salah menyebutnya. Lebaran adalah sebuah kontemplasi kalbu dari hati amarah kembali ke yang fitrah, dari hati yang iri kembali ke yang fitri, dari hati yang takabur menjadi lebur, dari hati yang mencaci ke hati yang suci, dari yang banyak akal bulus kembali menjadi yang tulus, yang sejati, yang benar-benar asli, sebagai potret kehadiran yang ilahi dalam kehidupan kita yang insani. Maka Lebaran adalah puncak Ramadan yang penuh teladan, yang mengajak kita untuk peregrinasio, artinya berjalan bersama menuju terang, karena inilah cara mengatasi yang jasmani oleh yang rohani. Maka Lebaran adalah moment of truth, perutusan secara lahir dan batin, utuh, penuh, teduh, dan juga menyeluruh. Artinya adalah berakar dalam iman untuk kembali ke fitrah yang pasrah dan juga berserah. Juga bertumbuh dalam persaudaraan untuk mencerminkan kemuliaan ilahi dalam akhlak dan watak kehidupan yang tidak saling cakar menyakar. Dan juga berbuah dalam sebuah karya. Untuk apa? Untuk membangun tata dunia yang lebih damai, yang terus memuliakan Allah sekaligus mengangkat manusia. Maka tidak heran kita semua, bahkan saya yang tidak beragama Muslim pun, mengalami bagaimana dalam momen Idul Fitri ini mengalami kedamaian yang luar biasa, yang terlihat dan tercermin dari saudari-saudara saya yang merayakan Idul Fitri. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua, yaitu tentang sejarah ketupat. Ini menarik, sejarah ketupat yang sering saya makan waktu kecil, bahkan sampai hari ini, bahkan tadi malam saya sudah makan ketupat yang dikirimkan oleh tetangga-tetangga sebelah gereja. Sejarah ketupat dalam filosofi Jawa, ketupat Lebaran bukanlah sekedar hidangan khas hari raya Lebaran. Ketupat memiliki sebuah makna yang khusus dan mendalam. Ketupat atau kupat dalam bahasa Jawa merupakan kependekan dari ngaku lepat atau laku papat.
Ngaku lepat. Ngaku lepat itu tradisi sungkeman yang menjadi implementasi ngaku lepat, yaitu mengakui kesalahan bagi orang Jawa. Sedangkan laku papat artinya 4 tindakan dalam perayaan Lebaran. 4 tindakan tersebut ialah yang pertama Lebaran, yang kedua Luberan, yang ketiga Leburan, dan yang keempat adalah Laburan. Bagaimana dengan Lebaran? Lebaran bermakna usai. Itu menandakan berakhirnya waktu puasa dan berasal dari kata lebar yang artinya pintu ampunan telah terbuka lebar. Sedangkan Luberan bermakna meluber atau melimpah. Itu sebagai simbol ajaran bersedekah untuk kaum miskin. Pengeluaran zakat fitrah menjelang Lebaran pun selain menjadi ritual yang wajib dilakukan oleh umat Muslim, juga menjadi wujud kepedulian kepada sesamanya manusia. Yang ketiga, leburan. Leburan maknanya adalah habis atau melebur. Maksudnya pada momen Lebaran, dosa dan kesalahan kita akan melebur habis. Karena apa? Karena setiap umat saling memaafkan satu sama lain. Dan yang keempat adalah laburan. Berasal dari kata labur atau kapur. Kapur adalah yang kita kenal adalah zat yang biasa digunakan untuk penjernih air maupun pemutih dinding. Maksudnya, supaya kita manusia selalu menjaga kesucian lahir dan batin satu sama lain. Dan bagaimana dengan filosofi ketupat? Kalau kita mau belajar dari filosofi ketupat itu bisa mencerminkan beragam kesalahan kita sebagai manusia. Hal ini bisa terlihat dari rumitnya bungkusan ketupat. Yang kedua, ketupat juga mencerminkan kesucian hati. Maka kalau kita setelah ketupat itu dibuka, maka kita akan melihat nasi putih, dan hal ini mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah memohon ampunan dari segala kesalahan. Ketupat juga mencerminkan yang namanya kesempurnaan. Maka kalau saya melihat bentuk ketupat bentuknya itu manis, menandakan begitu sempurna, dan ini dihubungkan dengan kemenangan umat Muslim setelah sebulan lamanya berpuasa dan akhirnya menginjak Idul Fitri. Yang keempat, ketupat yang pada akhirnya itu dihidangkan dengan lauk yang bersantan. Maka dalam pantun Jawa pun ada yang bilang kupat santen. Nah, dari kecil saya sudah pernah mendengar ini. Karena ketupat itu bersantan, maka seringkali disebut juga kupat santen. Dan mempunyai juga sesuatu yang mendalam, kupat santen. Kulo lepat nyun ngapunten. Saya salah, mohon maaf. Itu filosofi dari ketupat. Maka tradisi ketupat atau kupat Lebaran menurut cerita adalah simbolisasi ungkapan dari bahasa Jawa ku yang artinya ngaku atau mengakui, dan lepat kesalahan yang digunakan oleh Sunan Kalijaga dalam mensiarkan ajaran Islam di Pulau Jawa yang pada waktu itu masih banyak yang meyakini kesakralan kupat. Tradisi berlebaran dengan ketupat menjadi sebuah perpaduan atau asimilasi budaya Nusantara yang menyatukan makna kesakralan ketupat dan momen Lebaran, di mana umat dengan rendah hati kembali menjadi suci dengan saling mengaku lepat atau laku papat, mengakui kesalahan, meluberkan zakat, melebarkan pintu maaf, meleburkan dan melaburkan dosa, saling memaafkan, dan menjadi kembali manusia yang bersih seperti pada waktu kita dilahirkan. Back to basic, kembali ke fitrahnya. Sebagai apa? Sebagai imago et silimi tudo Dei, citra dan cerminan Allah. Semoga Cita Mogan
yang membahas tentang Lebaran yang begitu indah ini, juga sejarah ketupat, mampu juga kita pelajari menjadi suatu refleksi yang menarik bagi kita semua sebagai umat yang pada akhirnya menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga membawa situasi ini menjadi situasi yang bermartabat. Kita ketemu lagi dalam Tamogan yang berikutnya. Saya Romo Gandhi, salam.